Salam sejahtera. Terima kasih kepada Miss Lina as a moderator, Mr. Susanto, Miss Shirley, juga Miss Iren ya, dan Head of Principal ya yang diwakili ya, Miss Helen. Orang tua semua, halo Mami Dedi, salam kenal, tapi kayaknya udah kenal. Dan anak-anakku semua, P5 ICT tinggal sana. Yay! Give applause for you guys. It's an honor to me. Thank you for inviting me, thank you for letting me here. Allow me to speak in English, also mixed with bahasa Indonesia. Tapi sampai bahasa Sunda ya, meren sekedik merennya. Tapi nggak pakai bahasa Korea kok, apalagi bahasa Mandarin ya, karena 我不是呀，我不好，我不说中文，一天天不好 ，OK？ 对不起 ，OK？ Okay, let's begin our presentation here. So slide. Okay, I need your confession. Yeah, the first of all, I need your confession first. Okay, slide. So, who's in here? Eat fruit and vegetables at least 3 times a week. Angkat tangan. Oh my god. Wow. Masih. Terus. Ini benar-benar harus honest ya. Orang tuanya juga boleh loh angkat tangan loh. Orang tuanya 3 times. Oke, Miss boleh dihitung ya Miss. Oke, turun tangannya. Oke, slide. But who drinks a lot of sugar? Ini aku sensor loh. Mix food, chat food. Okay, milkshake soda and more than 3 times a week. Siapa? More than 3 times. I read that. More than 3 times. Oh, some of you here. Okay. Thank you for your honest. Thank you. Slide. And then eat lots of MSG, like Indo food. Semakin seru ya Miss ya. Banyak yang jujur. Okay. And then slide. And then sleeping after 9 p.m. every day or at least like 3 times a week. Okay, you guys who sleep after 9 p.m. bangunnya jam berapa sih? 6 a.m. Okay, ada yang bangun jam 6:30? Ada yang bangun 7 a.m.? Lalu di sekolahnya jam 7.30 baru bangun jam 7, aku naon kumaha atunya. Jangan bohong atuh. Okay, fine. We will see after this. Okay, slide. And then who sleep before 9 p.m. every day? Wow, so little. Banyakan yang tidur after 9 ternyata. Okay, fine. Slide. And then screen time with gadget, guys. More than 40 minutes per day. Oh my God, there's a lot of you here, guys. Okay, fine. Thank you. It's good. Fine. Next. But less than 40 minutes? Dikit banget ya. Okay, fine. Lanjut. And then sport. This is the last question. 3 times a week. Wow, very good. More. Good. Kalau mama-mamanya ada yang zumba, fitness, yoga, swimming mungkin. Okay. Next. Okay, we start with dietary balance. Okay, fine. Next. Ya, kenapa sih harus ada balance diet nutrition? Ya, slide. Yeah, because this is provide all the nutrients that needed from our body, right? Jadi tubuh kita yang sudah diberi Tuhan ini, ya butuh nutrisi, kan? Apa aja nutrisinya? Okay, I'm sure you guys know it. Okay, kita baca sama-sama. 1, carbohydrate. Okay, nomor 2, protein. Good. From animals and from plants. And then number 3, lipid, fat from animal and plants. Vitamin and the last mineral. I'm sure you guys know all about this because Mr. Susanto has teach you a lot about this. Has taught you. Okay, fine. Next. Nah ini ya. Okay, next lagi. Ini saya ambil dari panduan dari Kementerian Kesehatan. Ya, kalau kita lihat di sini. Okay, boleh ditunjuk ini yang karbohidratnya itu ada jagung, oke,
ada beras, ya ada sagu, ada tepung, itu 3 sampai 4 porsi ya. Oke, for a day. Baru kita naik ke atas ya, itu ada protein. You can see fish over there, shrimp, kacang-kacangan dari tumbuhan itu 2 until 4 portion a day. And then we go to the vegetables, 3 until 4 portion. And then the fruit, 2 until 3 portion. Don't forget to drink water, 8 glasses a day. And also limit the sugar, salt, and oil. Lihat, sugar itu 4 teaspoon. Okay, 1 teaspoon of salt and the oil. And of course, you should have sport here. Okay, right. Oke, nanti akan lebih lanjut lagi setelah slide ini. Ebelsa sudah pasti dong tinggi banget gitunya sebelumnya ya. Di segitu tuh 2325 mg per teaspoon. Ternyata nih pickled cucumber yang kalian suka makan di burger itu sodiumnya segitu loh, 1172 kurang lebihnya. Oke, ya. Baru French bread ini juga segini. Oke, and then sunflower seed, kalau bahasa anaknya mah kuaci ya, itu juga quite enough high. Okay, and then the teriyaki sauce yang katanya sekarang lagi ngetren banget ya. They also have a really kind of salt ingredient there. Okay, next. So we call it Salternative from WHO, World Health Organization. Like you have to choose sebisa mungkin, as long as you can, choose the non-processed whenever you can. Because of what? You can see here, between the fresh and the processed, itu perbedaannya quite big. Yeah, like the fresh vegetables, it just contain like 10 mg sodium. However, the processed one, they have like 600 milligrams, like 60 times bigger. So cheese di sini karena ini bisa raises bad cholesterol. Bad cholesterol, it can cause the risk of cardiovascular disease. Jadi hati-hati dengan saturated fat. And then what else? You have to use it. The artificial trans fat, kayak misalnya kayak gini nih, kayak yang manis-manis begini nih ya, boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Tapi minimalisir gitu loh. Masa sih kita nggak makan cake ulang tahun? Masa sih kita nggak makan cake kalau kita ngefek? Boleh. Tapi ingat aja bahwa everything yang berlebihan itu not good, because it increases risk of heart disease and raises bad cholesterol level. Oke, sampai di sini ngerti dulu ya. Kalau ada pertanyaan, we can have the question and answer later. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan ke sleep. Tapi sebelum kita ke sleep, boleh dong stand up dulu yuk. Stand up semuanya. Good, mamanya juga boleh. Kita regang-regang dulu, kepalanya digiring dulu, loncat-loncat dulu. Boleh nggak ngadep ke kanan, dipijit dulu orang kanan, dipijit orang di sebelah kanan, dipijit orang di sebelah kiri. Okay, good. Okay, can we sit down again? Okay, we can continue. Tadi udah ada yang confession sleep after 9 PM, okay? Okay, slide. Okay, the recommended sleep. Emang berapa jam sih harusnya tadi aku sleep? Ya, per hari, per day. See? Makin besar, minute for sleeping itu memang makin decrease ya. Pastinya kalau kita masih babies, we need lots of hours to sleep, like 12 until 16 hours, including nights. But you see, in your school age kids, like 6 to 12 years here, you still need 9 to 12 hours sleeping. How about the adult like us, mommy and daddy? Usia dewasa seperti kita masih need 6 to 8 hours sleeping per day. Ini ada source-nya di sini. I take it from the journal. Jadi sih 9 to 12 hours guys.
you still need to sleep for this amount of hours. Okay? Kenapa? Kenapa harus butuh sleepnya segini banyak? Okay, next slide. I'll explain you. Okay, ini slide boleh, ini dari jurnalnya. Okay, next slide. Okay, next. Kita lihat dari aspek kognitif dulu, thinking ability. When you're sleeping, the development of frontal brain area, frontal itu di sini, di bagian depan. Dia adalah bagian otak who is have function to thinking. Kayak misalnya saya nih lagi presentasi begini, abis ini mau ngomong apa, slide apa, and then after this what we are gonna plan. Bisnis saya ini harus bagaimana, PR saya, matematika, worksheet saya harus gimana. Itu semua ada di frontal brain. Making plan, thinking itu di frontal brain. Higher order cognition. So what happened with children with not enough sleep for very long time? Of course, perkembangan, the development of the frontal brain will not doing very good, right? So they will get the lower scores on verbal and non-verbal cognitive tasks. And not only that, nggak cuma itu doang, they will display hyperactivity and impulsivity behavior. Like this. You know hyperactivity and impulsivity? Overreaction. Dikit-dikit irritable, dikit-dikit marah, dikit-dikit diambil dikit mainannya ngamuk, agitation, berlebihan. Itu bisa terjadi apabila kurang tidur dalam waktu yang lama, 9 until 12 hours. Itu kebutuhan tidur anak-anak di usia saat ini yang lagi duduk di sini, yaitu di kelas 5. Oke, lanjut. Aspek nomor 2. From socio-emotional. So from the first kita udah ngomong about thinking ability, and then after that we're talking about the socio-emotional. So lack sleep can make your children get irritability. Irritability itu kalau bahasa anak sekarang bilangnya baperan, sensian, dikit-dikit ngambil hati, dikit-dikit diomongin dikit reaktif. It means of irritability. Kalau kita quite long time ya, kurang tidur pada anak. Number 2, short attention span. So misalnya kayak teacher lagi jelasin pelajaran di sekolah ya guys. Kalau kalian kurang tidur, misalnya Mr. Sukanto lagi menjelasin about science, you just get this very short attention, maybe just for like 15 minutes, and another 15 minutes you cannot get anything about happening class because you are not have enough sleep, gitu loh. So the short attention span will be happen. And then number 3, difficulty in modulating impulses and emotions yang tadi, which is the previous slide I have mentioned before. Impulses and emotions itu hal yang penting, dan itu dimulai dari tidur yang benar dengan jumlah yang benar. Dan tidur itu bukan hanya jumlahnya yang benar ya, tapi tidurnya juga harus berkualitas, harus nyenyak. Setelah ini nanti saya akan tampilkan 4 fase tidur. Tidurnya harus deep, harus sampai ke fase rapid eye movement. Jadi kalau hanya tidur ayam begitu, walaupun tidurnya 6 jam, 7 jam, itu juga nggak boleh. We have to have deep sleep. Tidur yang tadi kita udah ngomong dari thinking ability, social emotional. And then number 3, fisik kita sendiri loh. Jadi kalau kita punya tidur yang cukup, we have the quality of sleep yang baik, it will decreasing obesity in adult time. Of course, it will decreasing the high risk of diabetes, hypertension, the heart disease, and stroke. Ada yang tahu stroke? Di sini anak-anak, penyakit yang otak yang menyerang pembuluh darah di otak yang bisa bikin perdarahan itu langsung meninggal, atau bisa bikin penyempitan, itu bisa kayak ngomongnya pelok atau kaki dan tangannya lemah. Itu biasanya disebabkan oleh ini obesity, hypertension. Ya di situ bisa dilihat angka ada 160, 110, dan normalnya itu ada 120/80. Oke? Ya lanjut.
Nah, kita dengar dulu video ini ya. Kita yang dulu videonya boleh. Ini tentang kualitas tidur dan fase-fase tidur. Kalau ini tentang sport, ini hanya saya akan slide cepat aja ya. Oke, slide. Tadi kan udah banyak yang bilang bahwa doing sport 3 times a week. So, tipe latihan fisik itu ada dari aerobik, flexibility, dan latihan beban. Lanjut. Nah, komponennya apa aja? Frekuensi berapa kali, intensitas berapa berat, time duration, of course you know how much time do you need, and type. What is the type of exercise that you do? Oke, slide. Oke, ini yang aerobik ya, senam mungkin, swimming or running ya. Itu sebenarnya sih ini untuk dewasa sih sebenarnya. Slide. Tapi paling tidak kalau untuk kids itu saya sarankan itu 3 times a week sebenarnya ya. Dan luckily di sini juga kan ada pelajaran sport ya. Oke, jadi sebenarnya itu juga sudah membantu. Tapi akan lebih membantu kalau misalnya mungkin di rumah naik sepeda, or maybe taking a walk, jalan yang cepat-cepat aja gitu. Itu boleh kok ya. Oke, 30 minutes setiap exercise for kids itu juga udah cukup. It's enough. Oke, slide. Baru latihan beban ya. Sebenarnya sih ini kalau untuk orang dewasa ini sebenarnya enaknya harusnya dilakukan. Tapi kalau untuk kids ini gak wajib banget. Tapi kalau misalnya kidsnya suka, boleh ya. 2 until 3 times a week itu boleh. Repetitionnya 8 sampai 10 jenis gerakan. Ya, misalnya ngangkat barbel nih, ya kan, diulang 8 sampai 12 kali pengulangan dengan 8 sampai 10 jenis gerakan. Yang penting adalah cara bernafasnya yang baik dan hindari mengedan. Oke, lanjut. Baru yang ketiga adalah flexibility. Itu kayak yoga, pilates ya. Itu 2 sampai 3 hari per minggu. Itu untuk biar kita lebih relax itu juga bisa ya. Dan juga untuk tulang belakang dan untuk otot-otot agar tidak kaku. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, slide lagi. Fine. Akhirnya kita sampai ke sesi slide terakhir. Sebenarnya stress management ini saya buat lebih untuk parents dan ini untuk diri saya sendiri pastinya. Lanjut. Okay. How to reduce the amount of stress in your life. Yang pertama nih, ini untuk parents ya. Acknowledge your child's feeling. Jadi kita tuh kasih tahu bahwa ya, kebetulan anak saya juga di sini. Abang, adek, mama, papa tahu kok sebenarnya kamu tuh ngerasa bagaimana. But you should tell me. Sebenarnya abang, adek itu lagi ngerasa apa sih sekarang? Reassure them that you can understand why they feel sad and scared. Gitu. Jadi jangan apa-apa langsung kayak, kenapa sih kamu marah-marah? Kenapa sih kamu gitu aja nangis? Gak usah senang berlebihan. Itu biasa aja sebenarnya, nggak perlu begitu. Jadi kita tuh mencoba kalau kamu lagi marah, oke, mama ngerti kamu lagi marah. You can take your time. Mama gak akan ganggu. But if you are ready to talk to me, I will wait. Jadi kita ngertiin dulu gitu, reassuring, acknowledge your child's feeling. Nomor 2, develop trust. And let your child know that mistakes are learning experience. Jadi ini ya, yang saya lihat, memang anak pertama saya masih ada di kelas ini, dan saya yakin beberapa orang tua di sini ada yang punya anak lebih tua daripada umur di kelas ini. Saya melihat bahwa usia-usia anak kita sekarang ini adalah golden age mereka. Ya, anak saya yang pertama Bona di kelas ini, anak saya yang kedua Joseph di kelas Fitri. Saat-saat inilah saya develop trust dengan mereka. Kemarin Miss Sian ini menelpon saya ketika saya praktek. Saya lagi periksa pasien, tiba-tiba Miss telepon, Bona demam dan Bona pusing. Itu saya nggak pakai mikir. Saya bilang ke staf saya stop praktek, saya jemput anak saya. Karena my child come first. Karena nanti pada saat mereka sudah
SMA mungkin, kuliah, they have their own life, they have their own friends, they have their own society. Saat-saat inilah tadi begitu saya datang ke ruang makan, Bona langsung mama peluk. Dan saya tanya, kamu udah segede gini, kamu gak malu peluk mama di depan teman-teman? No, kata dia gitu, no, because I love you. Di saat-saat inilah saya develop trust. Even though saya seorang ibu yang bekerja, even though I'm working mother, sometimes kita itu diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Apakah saya harus bekerja, ataukah saya harus di rumah, atau apakah saya harus full time mother, atau bagaimanapun. Apapun caranya, we have to develop trust. Karena once anak kita percaya dengan kita, apapun kemanapun dia pergi, mama papahnya itu adalah yang come first for them. Itu yang orang tua saya lakukan ketika saya juga masih kecil. My mom juga seorang dokter. Di tengah-tengah kesibukan mama saya bertiga dengan adik-adik saya perempuan. Di usia saya masih SD, mama tuh tetap saya ulangan, dulu namanya ulangan ya. Ulangan, PR, itu setiap mama pulang kerja, pulang praktek, tetap saya diajarin, tetap saya ditanya-tanya. Kalau saya ada masalah di sekolah, saya pernah nangis dulu karena saya dibully. Saya juga pernah jadi korban bully. Dan mama saya merasa ada yang aneh dengan saya, dan saya waktu itu nggak pernah mau ngomong kalau saya dibully. Tapi mama saya hanya bilang, mama tahu there is something with you. Ada sesuatu dengan kamu. Is there anything happen in school? Dan saya waktu itu langsung menangis. Kamu tenang dulu. Kalau kamu sudah tenang, cerita sama mama apa yang terjadi. Dan memang akhirnya saya di situ melihat mama sebagai sosok yang bisa saya percaya. Ini adalah orang yang berada di pihak saya. Baru saya cerita saya dibully dan segala macam. Jadi inti dari slide ini ialah kita orang tua harus terus berada di samping anak kita, whatever it may come from. Kita lah orang yang terakhir ada di sisi mereka. Walaupun mereka salah ya, ini tadi saya bilang mistakes are learning experiences. Bukan berarti kita membenarkan anak kita kalau dia salah, no. Tapi kita kasih tahu pelan-pelan bahwa ini salah, ini benar, karena kita sudah punya trust dari mereka. Oke, lanjut. Be supportive and listen to your child's concerns. Allow your child to try to solve his or her own problem if appropriate. Jadi gini, ada hal-hal tertentu yang biarkan anak itu yang menyelesaikan masalahnya. Kita biarkan mereka, asal itu tidak substansial, dalam artian tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang pastinya karena di sekolah Kristen saya boleh dong ngomong tidak melanggar firman Tuhan, dalam hal ini Alkitab. Ya kalau saya ngomong di luar, saya terpaksa bukan ngomong seperti ini. Tapi karena di sekolah Kristen saya berani bicara, selama tidak melanggar firman Tuhan yang Tuhan katakan, let them solve the problem. Tapi kita juga lihat, ini benar gak? Tapi kita boleh mengajak mereka untuk solve problem thinking gitu. But if available, offer to help and be available for your child when he or she needs you. Kita boleh menawarkan bantuan. Kayak tadi, Bona bikin pizza. Silakan, berkreasi sesuka kamu. Tapi if you need help, tell mommy. Gitu. Tell mommy. Coba kalau kamu misalnya ada ujian atau apa, belajar sebisa mungkin. Tapi if you need help, tell mommy. Jadi biarkan mereka memecahkan problem mereka sendiri. Supportive. Hobinya apa? Yang disuka apa? Selama nggak mengganggu sekolah, selama nggak merugikan, supportlah anak-anak kalian. Lanjut. I know bahasa kasih anak-anak nggak selalu sentuhan, not always physical touch. Maybe some children suka dipuji, kamu pintar, kamu baik. Maybe some children suka dibeliin presents, ini hadiah buat kamu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memeluk anak itu membuat mereka merasa nyaman. Memeluk anak membuat mereka merasa dekat dengan kita. Banyak background orang tua, bermacam-macam background. Mungkin di masa lalu kita nggak dipeluk oleh mama papa kita. Kalau saya termasuk orang yang dipeluk sering oleh mama papa saya. Tapi mungkin ada orang di sini, orang tua di sini yang mungkin dulu tidak dipeluk mama papanya. Let it happen in the past.
kita putus di generasi sekarang, kita putus itu semua, kita banyak peluk anak kita. Kita tanya mereka apa yang bikin mereka nyaman, apa yang bikin mereka tidak nyaman, apa yang mereka mau dan apa yang mereka tidak mau, apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka. Hug your child often. Biarkan apa yang orang tua kita lakukan itu, biarkan itu berlalu saja. Kita putus di masa sekarang. Jangan jadi dosa turunan yang tidak habis-habisnya, gitu ya. Lanjut. Okay, have clear expectation without being too strict. Let your child know that cooperation is more important than competition. Jadi gini, zaman sekarang ini juga ya, kids you should know, kita sudah hidup di tahun 2024, which is the era of collaboration. Coba ulang, collaboration. 1, 2, 3. Collaboration. Artinya apa collaboration? Artinya adalah cooperation, bekerja sama. Contohnya, apa yang Ashton punya, tapi Kai tidak punya. Artinya Ashton bekerja sama dengan Kai. Itu namanya collaboration. Apa yang, let's see, misalnya Tiffany punya pensil, tapi tidak punya penghapus. And then Silver punya penghapus. Artinya Tiffany akan bekerja sama dengan Silver supaya punya pensil dan penghapus. It means the real collaboration. Do you get it, guys? Yes, that's it. Jadi cooperation is more important than competition. I know some of children here, including my child sebenarnya dua-duanya enggak, bonus sih. Joseph enggak terlalu kompetitif anaknya. Sama, saya juga begitu sebenarnya. Mungkin nurun dari saya pada waktu saya kecil. Sukanya ikut lomba, sukanya ikut kompetisi. Itu tidak salah. Itu justru mengajarkan anak bahwa hidup ini nanti memang di masa depan penuh dengan kompetisi. Seperti saya tadi di awal sudah dijelaskan, saya punya klinik Bona Mitra Keluarga. Bukan berarti saya tidak punya kompetisi, kompetitif. Pasti kok jadi bingung. Competition gitu loh maksudnya. Ya nggak punya kompetitif. Banyak klinik di sekitar saya itu yang harus kita juga menang berkompetisi. Tapi in the right way, in the truth way, kita tunjukkan kita punya pelayanan yang baik, kita punya pelayanan yang lebih unggul dari mereka. Tapi tidak melupakan yang namanya cooperation, gitu ya. Lanjut. Nah ini, ini juga teguran untuk saya. Do not overshadow your child with too many activities. Jadi tadi kan di slide yang kesekian tentang sleep, kita udah lihat bahwa kebutuhan sleep anak itu 9-12 jam. Boleh, aktivitas itu boleh. Siapa yang bilang gak boleh? Anak saya juga banyak banget aktivitasnya. Mamahnya juga banyak banget gitu ya. Tapi kita lihat dong, kapasitas anak kita itu gimana? Satu hari hanya dikasih 24 jam sama Tuhan. Saya juga suka bilang, kalau Tuhan ngasih 48 jam, saya juga pengennya 48 jam. But we have no choice. We only have 24 hours. Memang anak-anak berbeda. Ada yang misalnya mungkin dia kuat nih dari pagi sampai siang sekolah, lanjut enrichment, lanjut les, habis les lanjut lagi di rumah belajar lagi. Ada juga anak-anak yang pulang sekolah ya udah pulang aja, nggak mau enrichment, nggak mau les. Ada anak yang pulang sekolah mau enrichment, mau les, tapi nyampe rumah maunya santai nonton TV, main handphone. Ada. Itu semua bergantung dari kita sebagai parents yang melihat capacity anak kita. Tapi kalau kita overschedule, sometimes anak itu di usia ini udah bisa bicara loh. Kayak kemarin Joseph bilang, "Mami, I'm tired. Aku nggak mau lagi ikut kegiatan catur terlalu banyak, ikut kegiatan English speaking club terlalu banyak." I listen to him. Akhirnya saya bilang ya sudah, kita istirahatkan saja dulu sampai kamu ready lagi. Tapi itu pun kamu harus jujur sama mama. Kamu bisanya berapa jam dalam waktu seminggu kamu bisa mengikuti kegiatan? Mama nggak akan paksa. Cuma untuk hal-hal yang substansial, contoh pelajaran sekolah, contoh
mungkin untuk soft skill misalnya memasak atau mungkin interpersonal relation, kita boleh dong men-schedulekan mereka, but do not too tired, do not overschedule. Remember, sleeping time 9 until 12 hours per day. Lanjut. Nah, be aware of what your child wants, not just what you want. Ulah hoyong makna, kieunya bahasa Sundanya tehnya ulah ya. Anakna hoyong naon, hoyong anakna ulah hoyong makna. Makna mau main di Universal Studio naik roller coaster, anaknya teu hoyong, dipaksakeun. Ya heboh. Ya kan? Kadang-kadang saya juga lagi liburan, kita pergi ke pantai A, ke gunung B, ke danau C. Tapi anaknya cuma mau ke gunung. Ya udah, kita diskusi. Oke, mama sebenarnya maunya ke pantai, tapi abang sama dia maunya ke gunung. Ya udah, temukan jalan tengahnya. Yang penting be aware of what your child wants. Yang penting kita ada win-win solution. Jangan paksakan apa yang kita mau, tapi anak kita sebenarnya nggak suka, gitu loh. Jadi selalu ada win-win solution. Lanjut. Oke, ini udah 2 saat terakhir bahwa kita juga harus build positive coping skills. Yang pertama udah pasti kita orang tua, kita harus jadi contoh yang benar dan baik. Provide a good example. Keep calm, express your anger in appropriate ways. Ini PR banget juga buat saya. Ini PR juga buat saya bahwa gak mungkin kita gak marah. Kita boleh marah. We can get angry, but in appropriate way. Cara yang benar, waktu yang tepat. 2 ini. Panggil anaknya, omongin baik-baik. Kalau misalnya kita udah gak tahan banget, ya misalnya berisik banget nih anak-anak atau bikin ribut atau apa, boleh kok kita ambil waktu sejenak untuk take time. Terus gimana kalau di mobil? Di mobil anaknya berantem berdua, boleh ngomong begini, children, mommy needs time. Keep silent, paling enggak untuk 15 menit ke depan. And then kita take a break dulu dan pisahkan tempat duduk anaknya. Jangan dua-dua duduk di belakang. Satu duduk depan, satu duduk belakang. Mama duduk tengah. Take a break. Ya, appropriate way. Waktu yang tepat, cara yang benar. Jangan langsung meledak gitu. Karena kenapa? Anak-anak kita akan ngeliat kita. Mamaku juga dulu kalau marah meledak-meledak kok. Mamaku juga main tampar kok. Mamaku main kaki kok. Dia akan contoh itu nanti ke bawah. Oke, saya nggak tahu apa yang orang tua kita dulu lakukan terhadap kita. But again, saya bilang as a Christian, sebagai orang Kristen yang percaya akan Tuhan, kita putus itu semua. Jangan turunkan ke anak-anak kita. Marahlah di waktu yang tepat. Marahlah dengan cara yang baik. Karena sebagai orang Kristen, ya di Alkitab juga tertulis, boleh marah, tapi memang jangan sampai membuat hati anak itu luka. Jangan sampai tenggelam amarahmu itu, jangan amarahmu itu ada sampai matahari terbenam. Karena itu akan menimbulkan luka hati, dendam, dan pada saat nanti mereka besar, mungkin mereka akan bikin begitu ke anak-anaknya. Ya orang, aku juga dulu dipukul bapakku pakai rotan, aku juga dulu dicubit mamaku, aku juga dijambak. Kita putus itu di sini, oke? Kita putus, oke? Lanjut. Nah ini, teach them about consequences, make the reward and punishment. Misalnya, ini selalu saya lakukan di rumah. Misalnya anak saya mendapat nilai ujian yang baik, menang lomba misalnya juga, atau nurut apa kata orang tua, nurut, main gadget 20 menit, alarm bunyi, tung 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 tung, udah gadget entar, artinya ikutin rules. Saya kasih reward. Entah rewardnya mungkin jalan-jalan, entah rewardnya saya kasih uang jajan, sekedar Indomaret aja mereka udah senang. But sebaliknya di opposite, berantem sama adiknya, sama abangnya, disuruh mandi sampai 10 kali nggak mandi-mandi, disuruh bangun udah 15 kali teriak nggak bangun-bangun, ujian dapatnya jelek bukan karena nggak bisa, tapi ujian jelek karena nggak belajar. Kasih punishment, kurangin haknya. Bukan berarti punishment itu dihukum dengan cara verbal atau fisik, bukan dong. Decrease haknya, kurangin uang jajannya,
kurangin waktu nontonnya. Handphone disita, nggak boleh main handphone 1 minggu. Itu saya praktekin ke anak saya. Oke, kalian berdua berantem nggak dengar apa kata mama? Konsekuensi ya, kalian berdua tidak boleh main handphone 1 minggu. Itu saya lakukan di rumah. Kenapa? Mereka tahu tentang konsekuensi. Tapi begitu mereka nanti baik lagi, kasih makan anjing saya jalan-jalan, ngasih makan si Dexter anjing saya, kasih jalan-jalan, mandi bilang langsung nurut, belajar langsung belajar, kasih rewardnya dong. Jadi mereka itu hidup berdasarkan oh ternyata ada pujian dan ada hukuman. Lanjut. Oke. Terus. Nah, provide them with some control. All your children to make choices within your family framework. Ini yang tadi saya udah bilang. Selama itu tidak prinsip banget ya. Mereka mau kamarnya warna ungu, pink, putih, silakan. Mereka mau pizzanya pakai toppingnya jamur, sosis, saus tomat, saus sambal, silakan. Selama tidak merugikan. Mau sepatunya warna ungu, mau sepatunya warna hitam, mau sepatunya warna putih, selama sekolah mengizinkan, silakan. Mau topinya warna putih, hitam, ungu, pink, Blackpink, Bruno Mars, mau nonton konser, Lisa, semua J, ya silakan. Asal tidak prinsip, ya. Oke, lanjut. Nah, itu udah tadi udah jelas. Encourage them to eat healthy food and emphasize the importance of healthy lifestyle. Sebenarnya ini harus kita contohin dulu. Kalau enggak, nanti mereka bilang, mama aja juga makannya jelek, makannya minum soda, minum mix, minum kopi gitu kan. Kita juga harus lihat, perlihatkan ke mereka apa yang kita contohkan. Anak-anak akan meniru karena orang tua itu adalah role model mereka. Ibarat kita tuh segalanya buat anak-anak kita. Kita itu malaikat buat mereka, gitu. Lanjut. Oke. Sebelum kita sampai ke akhir, aku ada pantun sebentar. Cakepnya juga yang boleh ya. Jalan-jalan ke kebun binatang. Pergi bersama orang tua. Jika ingin jadi pemenang, terus maju, jangan putus asa. Lanjut. Sambil rebahan aku merangkai pita untuk kuhadiahkan kepada sang pelita. Hari ini Rabuku menjadi ceria. Bertemu Pipa ICP pernah bersinggah sana. Boleh nggak Miss anak sama orang tuanya disatukan sekarang? Mungkin boleh? Boleh? Nggak boleh? Belum? Oke, lanjut dulu. Ini soalnya udah selesai. Lanjut ya. Oke, ini udah tahu ya ini siapa? Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Wherever you may go, always remember where are you come from. Udah tahu dong, ini kalau kata orang Sunda menara Apple ya. Tapi ini kebetulan kami orang Batak Toba. Itu kami pakai pakaian adat Batak ya, sortali. Ini diambil kemarin di Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Jadi saya selalu bilang, pasti kenal dong yang sebelah sini ya. Kemanapun kamu pergi, kamu harus ingat kamu orang Batak ya, apalagi sudah hidup di perantauan. Lanjut. Oke, ya ini buat mamanya, buat anak-anaknya yang ulah anyong hasil unggul, ulah rasa hamidah unggulnya. Jadi 아이들은 숙종해야 합니다. 그리고 예수님께서 축복하시길 바랍니다. Oke, anak-anak semua taat kepada orang tua. Semoga datang berkat dari Tuhan Yesus. Kamsahamnida, syekh-syekh, hatur nuhun, mau ya